Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lydia Marcelena dari kelas Teknik Informatika A 2022 dengan NIM 22051204012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi standarisasi jaringan dari mata kuliah jaringan komputer. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dari dosen pengampu yaitu Pak Agus Prihanto. Untuk topik bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada OSI model, yang kedua ada TCP or IP, yang ketiga ada OSI versus TCP or IP, dan yang terakhir ada UDP. Baik, langsung ke topik bahasan pertama yaitu OSI model. Apa itu OSI model? OSI atau singkatan dari Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan cara jaringan komputer berkomunikasi satu sama lain. OSI model memiliki 7 stack layers yang akan menjadi analogi kita agar mudah paham mengenai bagaimana jaringan itu bekerja. 7 layer tersebut disusun dari terendah ke atas seperti pada gambar di samping. Ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang terakhir physical layer. Kemudian next ada protokol yang bekerja pada OSI layer. Yang pertama ada application layer, protokolnya ada HTTP atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Kemudian next ada presentation layer. Protokolnya adalah SMTP atau singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Kemudian next ada session layer. Protokol yang pertama yaitu NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan yang memungkinkan user untuk mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kemudian protokol yang kedua dari session layer ada NetBEUI atau singkatan dari NetBIOS Extend User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian next ada transport layer. Protokolnya ada UDP atau singkatan dari User Datagram Protocol. Merupakan protokol connectionless dan proses-to-proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Kemudian ada network layer dengan protokolnya yaitu ARP atau singkatan dari Address Resolution Protocol. Merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Kemudian ada data link layer dengan protokolnya yaitu PPP atau singkatan dari point-to-point protocol, digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Kemudian ada juga protokolnya yang kedua yaitu SLIP, singkatannya Serial Line Internet Protocol, digunakan untuk menyambung serial. Kemudian ada layer terakhir yaitu physical layer. Pada layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit dari data. Kemudian next ke topik selanjutnya yaitu TCP or IP. Apa itu TCP or IP? TCP or IP merupakan suite protokol komunikasi yang digunakan sebagai dasar untuk jaringan komputer di seluruh dunia, terutamanya adalah internet. TCP or IP terdiri dari dua protokol utama yang bekerja bersama untuk memungkinkan komunikasi data antar perangkat dalam jaringan.
Yang pertama ada Transmission Control Protocol, tugasnya bertanggung jawab atas pengiriman data yang andal dan terurut antara perangkat dalam jaringan. Kedua ada Internet Protocol, tugasnya bertanggung jawab atas pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Kemudian next ada topik ketiga yaitu OSI versus TCP or IP. Pada gambar ini bisa dilihat kalau OSI memerlukan 7 layer, sementara TCP or IP hanya memerlukan 4 layer. Kemudian next ada di topik yang keempat yaitu UDP. Apa itu UDP? UDP atau singkatan dari User Datagram Protocol adalah salah satu protokol komunikasi dalam suite protokol TCP or IP yang digunakan untuk mentransfer data antara perangkat dalam jaringan komputer. UDP merupakan protokol yang berorientasi pada koneksi tetapi memiliki karakteristik yang berbeda dengan TCP. Protokol saudaranya dalam suite TCP or IP. UDP cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan transfer data lebih dari keandalan, seperti streaming video, VoIP, dan permainan online. Kemudian next ada perbedaan dari TCP dan UDP. Ini adalah perbedaan pertama. Kemudian next ada ke perbedaan kedua. Bisa disimpulkan kalau TCP connection oriented atau memerlukan koneksi internet untuk mengoperasikannya, sementara UDP connectionless atau tidak memerlukan internet untuk mengoperasikannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.